itu tidak sepenuhnya memahami kondisi keuangan perusahaan, ya. Ini yang harus kita cermati di situ, titik kritisnya di situ memang laporan keuangan, ya. Jadi di dalam teori agensi itu memang ada perbedaan informasi namanya disinformasi ya, atau asimetrik informasi. Nah, asimetrik informasi terjadi karena perbedaan kepentingan tadi, ya. Sehingga memang upaya-upaya untuk kesepahaman antara prinsipal dan agen itu harus ada, dan konsekuensinya akan muncul biaya yang namanya agency cost, ya. Ya. Itu kenapa gaji-gaji direksi itu sangat besar, ya, karena keduanya harus berbagi tanggung jawab antara agensi dan prinsipal. Itu latar belakang yang melatar belakangi kenapa laporan keuangan itu begitu penting. Walaupun tujuannya sama antara komisaris dengan direksi, bahwasanya mereka berupaya untuk bisa meningkatkan performa atau kinerja keuangan perusahaan. Ya. Jadi terutama adalah para pemegang saham. Tujuan mempelajari manajemen keuangan adalah salah satunya adalah memaksimalkan nilai para pemegang saham. Memaksimalkan nilai para pemegang saham itu cirinya dari dan asumsi perusahaan hukum publik adalah harga sahamnya relatif baik. Ya. Jadi kalau harga sahamnya terperosok atau jatuh itu menjadi tanggung jawab agensi bukan prinsipal. Maka ketika terjadi sesuatu, prinsipal bisa melakukan RUPS karena mengetahui kinerja perusahaannya itu sangat jelek atau tidak sesuai dengan ekspektasi para prinsipal, sehingga dirasa perlu adanya rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ya, maka sekali lagi tujuan analisis laporan keuangan itu adalah salah satunya adalah mendiagnosis informasi seoptimal mungkin, ya, yang berada di dalam atau terkandung di dalam laporan keuangan, dengan tujuan apa salah satunya menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu berbagai macam Bapak Ibu, ada yang diproyeksi dengan rasio-rasio keuangan. Salah satunya adalah rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio perusahaan yang mengukur mengenai kemampuan perusahaan di dalam meningkatkan labanya atau labaan. Kalau likuiditasnya baik, profitabilitasnya baik, solvabilitasnya baik, maka bagi prinsipal inilah salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar yang listing di go public itu arah atau orientasi mereka kepada peningkatan kinerja keuangan semuanya. Tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang, di era transformasi, di era transformasi digital dan transformasi perubahan iklim dari pandemi menjadi endemi, maka ini dan tentunya krisis global. Kalau kita berbicara terhadap lingkungan bisnis, maka hampir semua perusahaan-perusahaan itu pada umumnya mengalami kondisi yang relatif turbulensi sekarang. Jadi kondisi sekarang di 2022 itu kebanyakan perusahaan sangat berat sekali untuk bisa bertahan dari kondisi krisis keuangan kita. Ya. Sehingga kenaikan biaya inflasi, kenaikan BBM itu pasti akan memicu inflasi. Inflasi kita kemarin sudah hanya 4, sekian persen, diprediksikan inflasi kita karena dampak kenaikan BBM itu bisa menyentuh ke hampir level 6-7%. Ya. Karena di dalam teori inflasi ada yang namanya inflasi karena tekanan biaya produksi. Sehingga mau tidak mau produsen akan menaikkan harga. Nah, kondisi sekarang harga-harga naik, ya. Jadi namanya cost push inflation. Inflasi karena tekanan produksi yang berdampak kepada kenaikan harga barang, ya, sehingga menyebabkan inflator, ya.
Dan salah satu pemicu inflasi itu adalah BBM, ya. Terutama adalah ketika pemerintah menaikkan BBM sektor industri yang pada umumnya itu adalah solar, ya. Jadi itu. Sekali lagi tujuan ke analis laporan keuangan adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan, terutama adalah apa tadi, profitabilitas, ya. Walaupun rasio-rasio lain penting, sangat penting, tapi orang awam ketika di pasar saham, ketika kita melihat pasar saham, maka yang dilirik pertama kali adalah mengenai berapa sih laba, ya. Karena laba akan berdampak kepada dividen perusahaan. Ya, jadi ada 3 fungsi manajemen keuangan yang kemarin saya sampaikan. Yang pertama adalah investment decision, yang kedua adalah financial decision, dan yang ketiga adalah dividend decision. Ini nih, nah kita ngeliriknya di dividend decision, Bapak Ibu. Ya, makanya di dalam konteks itu perusahaan-perusahaan pada kondisi yang sangat sulit pun selalu berupaya untuk bisa meningkatkan kinerja keuangannya. Ya. Sekilas yang melatar belakangi kenapa kita sangat penting untuk mempelajari laporan keuangan. Dengan demikian maka perusahaan-perusahaan nanti berharap produsen usaha atau pemegang saham atau prinsipal berharap kinerja keuangan perusahaan itu semakin baik. Ya. Sama di pemerintahan Pak Ganjar juga pengennya kinerja keuangan BUMD di sektor keuangan juga punya kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Karena mengandalkan potensi non PAD itu juga tidak bisa, ya. Ya. Jadi optimalisasi pendapatan asli daerah digenjot terus oleh Pak Ganjar, termasuk di sektor Bapenda sebagai ujung tombak atau mesin pertumbuhan pendapatan daerah kan di Bapenda. Ya, salah satunya di Bapenda. Maka Bapenda ditarget oleh pemerintah daerah untuk bisa menyumbangkan berapa pendapatan asli daerah terhadap APBD, terutama dari pajak daerah. Pajak daerah kan komponennya banyak di situ. Nah, Bapenda menjadi mesin pertumbuhan pendapatan dari pemerintah didukung oleh BUMD di sektor keuangan dan sektor non-keuangan. Kalau berharap pada sektor non-keuangan sih relatif tidak begitu besar ya. Nah, tetapi angka kemandirian daerah itu diperlukan di situ. Ya. Kemandirian daerah itu ditunjukkan dari seberapa besar potensi pendapatan asli daerah yang bisa ditargetkan untuk bisa meningkatkan pendapatan APBD kita. Ya. Itu di sektor pemerintahan sama. Artinya substansi antara memotret kinerja keuangan pemerintah dan kinerja keuangan perusahaan substansinya sama. Maka harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah memprediksi, analisis prediksi terhadap prospek ya masa depan berdasarkan hasil kinerja masa lalu. Itu pentingnya kajian-kajian di situ. Ya. Nah, 2023 itu tantangan terbesar kita. Ya, dengan rontoknya beberapa industri raksasa yang ada di luar atau secara langsungnya adalah dampak global, yang itu berdampak kepada pertumbuhan perekonomian daerah. Ya. Selama ini pertumbuhan ekonomi kan didominasi dari tingkat konsumsi masyarakat. Ya. Ketika tingkat konsumsi masyarakat akibat daya beli semakin menurun, ya itu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga sangat besar sekali. Karena pertumbuhan ekonomi kita sumbangannya hampir dari sektor konsumsi hampir 60% ya. Dari itu, hampir 60%. Jadi itu teman-teman ada 3 laporan keuangan, neraca, laba rugi, kemudian posisi keuangan yang kita kenal dengan namanya cash flow atau arus kas ya di situ.
Apa sih neraca? Jadi kalau kita melihat neraca sebenarnya di awal pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan dari konsekuensi ketika kita melakukan investment decision adalah struktur aktiva kita semakin kuat. Ya. Karena di situ jelas di posisi aktiva, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu, biasanya 1 tahun. Maka kekuatan neraca ya, itu salah satunya ditopang dari kemampuan komponen atau akun-akun di dalam neraca. Salah satunya adalah kasnya, piutangnya, persediaannya, dan aktiva tetapnya. Sehingga kebijakan investment decision kepada perusahaan itu ketika dilakukan itu berdampak kepada struktur aset yang dia miliki. Terutama ketika perusahaan mengalokasikan dana untuk membeli aset yang profit, ya, gitu. Tapi kemarin saya menekankan bahwasannya dalam urutan norma-norma fungsi manajemen keuangan saya tidak sepakat di mana investment decision itu pada posisi awal. Justru financial decision lah yang pada posisi awal. Ya. Karena ketika pada perusahaan menghadapi kondisi awal melakukan IPO, initial public offering, itu kan perusahaan untuk mencari sumber pendanaan yang paling efektif. Mencari sumber pendanaan yang paling efektif itu namanya financial decision. Jadi kenapa salah satu alasan perusahaan melakukan go public? Ya, salah satunya adalah dia untuk mencari pendanaan sumber pendanaan yang paling efektif lewat bursa saham dengan cara melakukan IPO, dengan cara menawarkan prospektus awal dari perusahaan akan melakukan IPO itu namanya prospektus. Nah, di prospektus itulah perusahaan melakukan semacam dalam tanda kutip merayu kepada Republik Rakyat Saham agar membeli sahamnya kepada perusahaan mereka. Jadi kalau kita mencermati di koran-koran bisnis atau media-media online bisnis, kalau kita melihat prospektus, itu kan sebenarnya rayuan-rayuan dari perusahaan itu untuk agar kita bisa membeli saham dari perusahaan itu. Maka posisi prospektus itu tidak hanya sekedar window dressing, ya, tetapi memang real yang terjadi di perusahaan itu. Yaitu neraca. Yang kedua, kenapa di dalam neraca itu juga ada yang namanya pasifa. Ya. Nah, posisi pasifa ini juga mencerminkan kebijakan financial decision kita. Ketika kita mengeluarkan kebijakan IPO, maka sumber-sumber dana kita berlebih, tetapi konsekuensi utang jangka pendek kita, utang jangka panjang kita, juga terjadi yang namanya financial structure tadi atau financial struktur tadi. Jadi implikasinya terhadap hutang perusahaan juga. Ya, maka menilai prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan itu juga harus bisa menilai posisi neraca dari semua aspek aktiva maupun sisi pasifa. Ya. Nah, kalau dari sudut kacamata investor, ya, investor rata-rata tidak bermain secara detail di situ. Ya, dia hanya mencari apakah harga per lembar sahamnya itu prospek atau tidak. Ya. Dia hanya mencari orang-orang yang bisa menjadi panutan ya, tertentu untuk membeli saham. Ya. Jadi itu. Sehingga terhadap investor-investor yang cerdas, ya, kita bisa melakukan analisis fundamental dan teknikal. Tapi indeks harga saham atau menilai saham itu baik atau tidak sekarang bisa secara cepat melihat dari beberapa aplikasi maupun indikator-indikator yang terjadi, yang bisa dilihat bukan terjadi di beberapa media online, dan itu mudah, ya. Ada
LG, ada macam-macam lah di situ, ya. Dan bisa kita beli secara gampang lewat download di internet gitu, di aplikasi HP kita. Unsur-unsurnya sudah, yang kedua itu yang namanya laporan laba rugi. Jadi kita juga di dalam analisis laporan keuangan kita harus juga memotret posisi laba rugi kita. Ya. Suatu perusahaan yang dihasilkan ya pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur biaya ya dan pendapatan sehingga perusahaan itu bisa menghasilkan laba atau rugi bersih. Nah, kalau kita mencermati posisi laba rugi, maka komponen-komponen yang harus kita cermati lebih fokus lagi terutama di sisi HPP-nya atau CGS-nya, cost goods sold-nya. Jadi kadang perusahaan melakukan kebijakan seolah-olah itu dividennya sedikit atau labanya sedikit, tetapi dia menerapkan strategi cost pricing ya untuk meningkatkan atau membesarkan biayanya. Jadi seolah-olah perusahaan merugi atau memang secara keseluruhan dia real fixed cost-nya terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis tadi. Dan itu akan tercermin dari harga sahamnya, Bapak Ibu. Ya, contoh di harga saham Indosat, harga saham Garuda, dan kadang banding terbalik dengan masalah pelayanannya. Bapak Ibu pasti akan bangga kalau dinas luar Garuda, saya pun demikian. Agak rada. Makasih. Akan bikin lipat. Ya, makasih. Jadi itu Bapak Ibu. Kenapa Garuda semakin terpuruk padahal pelayanannya bagus ya. Ya mungkin salah satunya adalah fixed cost-nya yang terlalu besar di situ. Nah, banyak perusahaan-perusahaan menerapkan strategi agensi, maksud saya, banyak agensi yang menerapkan strategi itu agar asymmetric information-nya terlalu melebar di situ, sehingga prinsipal tidak bisa terlalu campur tangan terlalu jauh. Itu ada beberapa strategi yang dilakukan oleh manajer, jika seolah memang pendapatannya itu sedikit, tetapi sisi lainnya bagi agensi itu keuntungan yang sangat lumayan itu yang diakui oleh para manajer yang saya pernah diskusi di situ. Sengaja beban operasionalnya dibesarkan. Unsur-unsurnya tadi sudah ya. Jadi kalau secara umum Bapak Ibu yang orang akuntansi atau orang keuangan tahulah ya namanya sales dikurangi dengan HPP ya toh. Laba rugi, kurangi biaya-biaya lagi, laba rugi operasi, kurangi lagi, namanya EBIT ya, EBIT itu earning before interest tax, kurangi tax, namanya laba bersih ya, saya kira itu hierarkinya di situ. Nah, secara umum memang kalau kita cermati, memahami analisis laporan keuangan itu akan memberikan keuntungan bagi kita ya. Mengenai perilaku keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi gaya atau style manajemen itu bisa dipotret dari situ, dari kacamata perilaku keuangan. Ya. Misalkan dari komposisi general affair expense-nya, dari komposisi CGS-nya, kenapa kok CGS-nya terlalu besar atau cost goods sold-nya terlalu besar, ya. Nah, atau dibalik kenapa kemudian biaya-biaya umumnya terlalu besar, ya, yang berdampak kepada keuntungan perusahaan. Jadi perilaku keuangan bisa dilihat dari itu. Maka di perbankan itu yang terlalu strike itu di perbankan, Bapak Ibu. Dia menerapkan sistem RPP yang saling terintegrasi. Kebanyakan bank-bank besar kayak gitu. Sehingga dia secara termin dalam kebijakan keuangannya itu terkontrol, terintegrasi.
baik di sisi level manajerial maupun sisi operasional dan paling bawah itu tadi. Jadi kalau saya melihat sistem keuangannya bank-bank besar itu, dia punya kontrol yang ketat, RPP yang ketat, program kerja yang ketat, ya, serta rencana kerja yang terukur, hingga nanti ke depannya akan mampu atau tidak meningkatkan kinerja keuangan perbankan tadi. Itu contohnya Bank Mandiri. Jadi nggak bisa bergerak sama sekali kalau mengacu kepada masalah expense tadi atau biaya-biaya tadi. Dan saya kira di bank-bank daerah juga sama atau di BPR-BKK juga sama. Ya, ada sistem kontrol keuangan yang terintegrasi di mana direksi, karyawan atau direksi atau level manajerial tertentu mampu mengontrol sisi keuangannya di situ. Ya, nah itu secara umum demikian. Sehingga laporan keuangan itu bermanfaat. Satu ya tentunya siapa yang diuntungkan dari laporan keuangan kalau dalam perspektif pasar modal, perusahaan yang sudah tergabung di bursa, saya kira stakeholder sangat senang dengan adanya analis laporan keuangan. Dia akan bisa melihat ya mengenai investasi berdasarkan pendapatan perusahaan di masa depan. Bagi investor sama saja Bapak Ibu. Ya, laporan keuangan yang terbuka itu mampu memberikan keputusan investasi yang tepat. Ya. Bagi debitur juga sama, bagi kreditur juga sama. Ya. Jadi secara umum memang akuntabilitas sebuah laporan keuangan dalam perusahaan itu memang wajib hukumnya, ya kalau memang perusahaan pengen maju. Tanpa itu, ya maka keterbukaan sistem informasi itu akan eh, apa dari suatu organisasi tanpa itu menjadi sia-sia. Ya. Padahal itu sangat diperlukan sekali kalau kita bicara masalah laporan analis keuangan dari organisasi. Ya. Sehingga tujuan akhir muaranya kan laporan keuangan, analis laporan keuangan kan hanya satu Bapak Ibu. Yang paling utama maksud saya, yaitu profitabilitas. Ya. Jadi BPR BKK bisa mampu menyumbangkan 70 miliar ke pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Padahal ada kurang lebih 30 sekian BPR BKK. Asumsinya berarti satu BPR BKK berapa miliar labanya. Ya. PAD, dividen ya. Bank Jateng 375 miliar. Nah, padahal laba Bank Jateng 1,3 triliun, tapi PAD ke provinsi 375 miliar. Ya kan laba kan harus dibagikan kepada bos-bos itu Bapak Ibu, karyawan dan sebagainya sebagai bentuk kesejahteraan. Ya. Di Bank Jateng ya lumayan banyak itu kalau diequivalenkan itu ya setahun setara hampir kurang lebih 20 berapa gaji, 24 gaji dalam setahun, tergantung jasprotnya ya, ya jasa produksinya. Bank-bank kan itu bank nasional apalagi kan, kalau jasa produksinya semakin baik. Tapi tadi di awal saya sudah sampaikan kondisi sekarang memang tantangannya berat sekali. Perusahaan bisa eksis saja sudah alhamdulillah. Dalam halnya kampus ya, maka salah satu yang harus kita pahami adalah memotret kondisi lingkungan bisnis kita. Lingkungan bisnis itu bisa kita atasi kalau kita mampu memahami strategi atau inovasi strategi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Artinya tidak semata-mata kita bicara digitalisasi saja Bapak Ibu. Ya, karena digitalisasi itu bukan solusi. Ya. Tetapi yang menjadi solusi adalah mengenai perilaku konsumen kita, perilaku nasabah kita, baru kita menerapkan kebijakan strategis apakah kita menerapkan full digitalisasi atau tidak. Nah, untuk memetakan itu maka yang kita kejar apa salah satunya adalah aspek demografinya. Ya, jadi ada seorang direktur BPR swasta, Pak Yanuar, apakah saya harus mengikuti digitalisasi perbankan, fintech dan sebagainya? Coba Bapak telah customer nasabah Bapak itu apakah rata-rata berusia milenial, menengah milenial, atau sama sekali bukan milenial kan itu. Karena usia 40 atau 50 ke atas itu
rata-rata di pedesaan relatif gaptek kan gitu. Atau di daerah itu relatif gaptek. Maka itu menjadi kebijakan Bapak apakah nanti akan terjun full digitalisasi layanan penerbangan atau tidak. Maka menerapkan digitalisasi atau perubahan lingkungan bisnis itu juga harus memperhatikan salah satunya adalah aspek demografi dari customer kita. Ketika maaf di daerah Purbalingga, kemudian kebanyakan nasabahnya adalah orang-orang desa yang notabene butuh dengan kultur yang berbeda, maka digitalisasi layanan perbankan itu bukan merupakan solusi yang satu-satunya. Ya. Bukalapak dulu juga sedikit ragu untuk melakukan digitalisasi atau marketplace yang berbasis online, apakah semua lakukan? Tidak kan, ya. Maka kita harus juga memetakan model pelayanan-pelayanan yang sifatnya masih konvensional itu harus dipertahankan. Walaupun memang harus ada transformasi yang mengarah kepada itu wajib ada. Cuma tergantung dari kondisi demografi nasabah kita. Ya, jadi itu teman-teman. Itu salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan di situ, profitabilitas. Untungnya berapa sih income statement yang dicapai, baru kita bicara masalah likuiditas, solvabilitas. Demikian Bapak Ibu sekilas mengenai analisis laporan keuangan, manfaat analisis laporan. Silahkan ada yang perlu didiskusikan, monggo, biar saya nggak ngobrol terus. Monggo Bapak Ibu. Nah, materi sudah saya kirim ke ya, nggak bisa saya share ternyata. Nggak bisa jalan. Mas Sohib, Mas Revival, Pak Adib. Iya Pak. Pak Adib, izin hadir Pak. Iya, dari mana Pak Adib? Dari Bank Mandiri Pak. Oh, keren ya. Ya, kondisi tadi saya sampaikan, kondisi sistem laporan keuangan yang terintegrasi di bank-bank kan nggak bisa Pak. Mereka sudah tiap periodisasi bulan itu sudah punya mekanisme yang terintegrasi antara direksi dengan kepala cabang. Sehingga di RBB perbankan itu saya sudah sampaikan begitu detail Pak, begitu detail. Sehingga strategi inovasi itu dirumuskan ketika di rapat awal program kerjanya. Bank Mandiri mana Pak Adib? Saya di Semarang Pak. Kebetulan Semarang mana? Pusat Kanwil apa? Satker pusat tapi yang ditempatkan di wilayah Pak. Oh, di mana Pak? Kota Lama itu ya? Iya Pak. Monggo Bapak Ibu, silakan Mas Haris. Ya izin Pak, saya juga mau nanya Pak yang vertical analysis Pak, yang slide nomor 11 Pak. Apa sepertinya itu apa dari deskripsinya Pak ya? Kalau menurut saya kalau dari gambarnya itu merupakan horizontal analysis Pak. Oh Jadi iya. memperbanyak. Iya, kalau dari sorry Pak, horizontal analysis Pak. Iya Pak. Jadi kalau enggak, menurut saya Pak agak kurang match dengan antara judul slide dengan deskripsinya Pak. Menurut saya Pak. Iya, dapat betul itu salah menempatkan. Yang vertical analysis kembali itu. Teman-teman dari kalau kita melihat analisis vertikal maupun horizontal, dalam konteks keperilakuan kan kita bisa mencermati di situ. Misalkan ketika penjualan maupun CGS atau harga pokoknya ya mengalami tren fluktuatif, ya, maka kita juga bisa membuat kesimpulan